Semoga engkau bahagia. Bila engkau dapat mengambil pelajaran dari setiap kegagalan yang engkau alami, maka sebenarnya engkau tidak pernah gagal. Ketika melihat kegagalan sebagai pengalaman dan pelajaran untuk dirimu dalam kehidupan ini, maka berarti sama dengan suatu keberhasilan. Pengalaman-pengalaman buruk yang pernah engkau hadapi baru disebut sebagai kegagalan apabila engkau ulangi dengan cara yang sama. Siapapun orangnya, wahai kekasihku, bila sedang jatuh cinta pada umumnya selalu muncul kecemburuan karena hanya perkara yang sepele dan tak ada arti, juga tidak pantas untuk dicemburui. Hal seperti itu terjadi adalah karena disebabkan hubungan cinta yang sangat kuat selalu saja memunculkan kecemburuan yang resiprokal. Untuk itu aku tidak pernah menyalahkan dirimu ketika engkau mencemburui seorang janda paruh baya tetanggaku. Sekarang kita sedang berjauhan, mungkin banyak rasa yang berbeda bermunculan. Terpisah jarak yang jauh sama sekali tidak mengganggu hubungan cinta kita. Tidak mesti setiap hari aku melihatmu dan juga sama tidak mesti setiap hari engkau melihatku. Supaya tetap kita saling mencintai, dengan terpisah jarak yang jauh, justru kita semakin saling merindukan sehingga cinta kita semakin kokoh. Sementara kita sedang berjauhan, terpisah oleh jarak, sebaiknya waktu yang ada kita manfaatkan, jangan sampai terbuang sia-sia. Ada 3 hal yang membuat waktu terbuang tanpa guna, yaitu: pertama, ketika kita selalu berupaya untuk menyenangkan semua orang. Kedua, karena kita selalu menyesali apa saja yang telah berlalu. Dan ketiga, karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Seringkali aku mendengar namamu dipanggil orang, pasti bukan karena engkau yang dimaksud. Itu hanya kebetulan namanya sama dengan namamu, tetapi membuat jantungku berdegup lebih kencang. Jaringan syaraf ini dalam tubuhku telah merekam namamu dalam ruang bawah sadar, sehingga setiap kali aku mendengar namamu, hatiku terguncang. Mungkin selama ini engkau dalam penantian panjang, sehingga engkau merasakan kesepian dan kejenuhan. Selanjutnya, engkau habiskan waktu-waktu kekosonganmu untuk tidur berlama-lama. Itu adalah wajar. Karena manusia itu pada umumnya ketika merasakan kebosanan dan kejenuhan karena tenggelam dalam rutinitas sehari-hari, selalu cenderung mencari tidur. Aku hanya bisa meminta maaf kepadamu, wahai kekasihku. Selama kita berjauhan, aku tidak dapat membantumu pada saat engkau memerlukan bantuan. Aku percaya engkau sangat baik hati, selalu memaafkan segala kesalahanku. Memang terbukti bahwa orang yang baik hati dan selalu siap memaafkan kesalahan orang lain itu di atas rata-rata kecerdasan orang lain. Memang ada kaitan antara kecerdasan dengan kemampuan memberi maaf kepada orang lain. Bila dibandingkan dengan orang yang keras kepala, fanatik, dan pendendam,
Aku tidak ingin berdusta kepada diriku sendiri memang selama kita dalam perpisahan ini. Kerinduan selalu meronta kapan saja, tidak kenal waktu. Untuk melerai hati supaya tenang menanggung sabar, maka cara yang benar adalah dengan kebaikan-kebaikan, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan perlakuan terhadap teman yang ada di sekitar kita. Cara seperti itu merupakan kunci pencapaian bagi setiap manusia. Watak manusia yang asli sangat sederhana dan tidak berbelit. Kedamaian di hati akan segera muncul dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin sekarang jiwamu sedang ada sedikit gangguan karena anggapanmu sendiri. Bahkan kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupanmu. Tetapi perlu engkau ketahui pula, wahai kekasihku, mereka juga sama melihat kehidupanmu lebih baik dari mereka. Kemudian lagi seringkali engkau menangis di malam hari akibat menanggung kerinduanmu. Maka sebaiknya aku berharap engkau menghindari menangis sebelum tidur. Karena hal itu akan mengakibatkan serangan jantung. Menangis sebelum tidur itu dapat menyebabkan detak jantung semakin kencang. Selanjutnya akan mengganggu fungsi jantung, yang mengakibatkan jantung berhenti berdetak secara mendadak. Gejala ini bisa disebut dengan heart attack. Kemudian karena cintaku yang menggebu kepadamu dan rasa rindu yang selalu meronta di hatiku, menyebabkan aku tidak suka menghamburkan waktu. Berbincang bercengkrama dengan teman-teman yang tidak ada gunanya. Akibat lebih lanjut aku dituduh introvert dan kuper. Semua itu kuabaikan dan kulupakan. Dengan cara melupakan, aku dapat membuat pribadiku menjadi kokoh dan meningkatkan kemampuan diriku untuk menggapai harapan cinta, harapan cita-cita. Kebanyakan orang yang sukses dalam kehidupan ini tidak pernah mengambil sikap terhadap apapun yang buruk, melainkan mengabaikan dan pura-pura tidak tahu. Bila benar-benar kita ingin bahagia, wahai kekasihku, maka kita harus mampu memerdekakan diri kita dari segala bentuk dendam dan kebencian pada siapapun. Kita harus memerdekakan pikiran kita dari segala bentuk kegelisahan dan kegalauan. Kita harus menjalani pola hidup sederhana, banyak memberi kepada orang lain dan sedikit berharap dari siapapun. Memang aku merasa kesepian, tetapi aku yakin engkau juga sama merasa kesepian. Akan tetapi kesepian yang sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah bukan karena kesendirian, melainkan ketika engkau bersama dengan orang yang banyak. Tetapi engkau tetap merasa sunyi dan sepi. Rasa kesepianmu bukan karena engkau sendirian di tempat terpencil, melainkan karena orang-orang yang ada di sekitarmu tidak ada yang merasakan kehadiranmu dan tidak ada yang memahami dirimu. Menjelang sebentar lagi aku akan pulang. Kukirim berita via SMS, tapi tidak ada jawaban. Yang datang malah undangan resepsi pernikahanmu. Seketika itu mendadak alam ini menjadi gelap gulita. Jantungku seperti rontok. Sampai aku tidak sadarkan diri. Entah berapa lama, yang ku tahu hanya
Bunyi jam tembok berdentang 10 kali dalam keadaan gelap gulita. Aku merangkak keluar kamar, mencari secercah cahaya yang menyelinap dari bawah daun pintu yang tertutup. Dengan berkat rahmat dan kasih sayangnya, aku berjuang untuk mempertahankan hidup dan berhasil dengan berserah diri dan siap menerima kepastiannya. Undanganmu kupenuhi. Aku datang menghadiri resepsi pernikahanmu dengan membawa luka di hati. Setelah sampai di gedung pertemuan, aku langsung naik panggung pengantin untuk mengucapkan selamat. Sambil kusalami tanganmu yang kurasa bergetar dan jantungku juga berdegup kencang, kuucapkan kepadamu, selamat, semoga engkau bahagia. Terima kasih, jawabmu dengan suara parau. Baru saja aku menuruni tangga panggung pengantin, tiba-tiba terjadi kegaduhan. Engkau pingsan tiba-tiba. Semua undangan yang tadinya penuh dengan gelak tertawa mendadak berubah menjadi jeritan dan tangisan. Aku terus melangkah tanpa menoleh. Dengan jantung berdegup keras dan rasa takut yang sangat mencekam di tengah kegaduhan dan kepanikan itu, aku menyelinap lalu keluar gedung. Indramayu, 21 Desember 2023. Abdul Syakur Yasin.